Apa yang Tuhan mau saya tahu ketika hari itu Kristus ada di dalam kubur, dalam lubang kematian? Apa yang Tuhan mau saya tahu? Saya pikir sederhana, saudara-saudara. Sabtu sunyi ketika Kristus ada di dalam kubur, apa yang Tuhan mau saya tahu? Satu hal. Kubur itu apa, saudara-saudara? Kubur itu tempat yang paling gelap. Kubur itu tempat yang paling menakutkan. Kubur itu tempat yang paling menyeramkan. Ketika saya berada dalam kubur, sekeras apapun saya berteriak, tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkan suara saya, termasuk orang yang paling mencintai saya, orang yang paling mengasihi saya, tidak mungkin mendengarkan suara saya ketika saya berada dalam kubur. Kubur itu adalah apa? Tempat di mana suara saya tidak bisa didengarkan. Saya berteriak dan tidak seorang pun yang dengar. Kubur itu adalah apa? Saya bilang begini, secinta-cintanya saya ke seseorang, secinta-cintanya suami istri, istri ke suami, orang tua, anak-anak ke orang tua, kalau yang dicintai duluan meninggal, paling sayangnya bisa antar sampai di mana? Sampai di tepi kubur. Saya nggak mungkin temani dia ada di dalam kubur. Kubur itu adalah tempat yang tidak mungkin saya jangkau. Sekali lagi, secinta-cintanya saya kepada orang lain, seseorang, suami, istri, anak saya hanya bisa mengantar mereka sampai di tepi kubur. Tidak mungkin masuk ke dalam kubur. Karena itu saya bilang, ketika hari itu Kristus ada di dalam kubur, apa yang Tuhan mau bilang? Satu hal, ketika hari itu Kristus ada dalam kubur, Tuhan mau bilang satu hal, bahwa apa? Pendeta Alfred, kau harus tahu, di tempat yang paling gelap sekalipun, tempat yang paling menyeramkan, tempat yang paling menakutkan, tempat di mana kau berteriak dan tabang tomperang isaromu, tempat dalam ruang isolasi, ketika kau berpikir tidak seorang pun yang dengar, tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh orang yang paling mencintai dirimu sekalipun, kau harus tahu, di tempat yang paling menakutkan seperti itu sekalipun, di sana pasti Kristus ada bersama dengan dirimu. Luar biasa. Sabtu sunyi, Kristus dikubur. Itu adalah tempat di mana Yesus mau perlihatkan bahwa dalam dunia orang mati sekalipun, dalam dunia yang paling sunyi sekalipun, Dia hadir. Makanya ingat bacaan tadi Injil Yohanes tentang kisah kebangkitan Lazarus. Ingat cerita itu. Marta sedih sekali, dia menangis. Sedih sekali dia menangis. Lalu apa yang terjadi? Yesus mengatakan, kalau baca ayat sebelumnya, Yesus mengatakan, jangan sedih Marta, karena Lazarus pasti akan bangkit. Lazarus pasti bangkit. Jangan sedih. Apa jawab Marta waktu itu? Oh iya, pasti bangkit, tapi nanti akhir zaman baru bangkit. Pasti bangkit, tapi nanti akhir zaman. Apa jawab Yesus? Oh, bukan akhir zaman. Tote momenya. Bukan akhir zaman, sekarang. Saya suka pikir, saudara-saudara, dan itu yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Dengan begitu yakin Yesus pergi berdiri di depan pintu kubur Lazarus, dipindahkan batunya. Orang mengatakan, Marta mengatakan, patangan lo mau mati itu, sudah 4 hari meninggal, sudah bau, 4 hari meninggal. Apa jawab Yesus? Tidak apa-apa. Dan dengan begitu yakin, dia berteriak dari luar pintu kubur, Lazarus, keluar. Apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan Lazarus keluar dengan kain kafan dan kain peluhnya. Coba bayangkan, pertanyaannya gini saudara, suara siapa? Suara siapa? Suara siapa yang bisa kita yakini terdengar bahkan sampai dalam dunia orang mati? Suara siapa? Hanya suara siapa? Hanya suara Yesus, hanya suara Tuhan yang memang pernah dan bisa ada di sana. Coba bayangkan, luar biasa. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, ngapain Lazarus dibangkitkan sekarang? Ngapain Lazarus harus dibangkitkan sekarang? Kenapa nggak tunggu? Kan habis dibangkitkan waktu itu mati pole toh. Iya mati pole, supaya nanti amun mati tuh. Nah, 2 pajot itu tuh. Kayak nanti amun mati sudah. Tapi pertanyaan, kenapa harus dibangkitkan sekarang? Toh mati lagi. Kenapa? Saya bilang sederhana. Hampir semua penafsir mengatakan Lazarus harus dibangkitkan sekarang, bukan akhir zaman. Supaya apa? Supaya Marta tahu, Maria tahu, dan kita semua tahu bahwa kuasa Allah dalam dunia orang mati bukan hanya soal akhir zaman, tapi soal hari ini, soal sekarang ini. Bahkan ketika kita bergumul dengan begitu banyak persoalan hari ini. Buat saya itu luar biasa. Dan saudara, kisah kebangkitan Lazarus itulah satu jaminan bagi kita bahwa apa? Tuhan pasti akan memberikan pemulihan. Amin.